Hodamnya Rasman. Ada yang tahu? Hodamnya Rasman siapa? Aduh. Aduh Gusti, ya Allah, ya. Orang kok siaran langsung kok pakai foto saya. Ya suaranya beda pula, ya bahas-bahas hodam, najing, tralala. Ya. Seneng lihat. Nah, ini dia. Jangan senang di atas derita orang, ya. Jangan senang di atas derita orang. Wih, ada yang komen nih. Ya, pengikutnya si Patrick ini. Ya, Patrick Rasman itu, ya. Ini bilang apa tadi? Depresi. Sepertinya Anda nih depresi kalau lihat saya, ya ta? Nah, gini-gini, ya. Ya, siapa pengacara, mantan pengacara yang namanya mantan pengacara Bandar Narkoceng dulu, ya, si Elsa, ya, itu, ya, diundang di mana itu, sama di Karni, ya, Karni Ilyas, dibabat abis itu sama yang namanya Bapak Susno, ya, Mamang Susno, ya, jadi nggak bisa berkutik. Bukti gitu, batu, kayu itu yang dipergunakan oleh pelaku. Bukti. Apa yang jawabnya Elsa Sharif? Buktinya apa? Spermato. Ya kan? Elsa Sharif juga udah mulai bohong loh. Kenapa? Ya banyak saksi-saksi yang diundang ya di televisi swasta itu. Ya bahkan Pak RT itu bohong ya, katanya membuat kesaksian palsu, ya kan. Elsa Sharif bilang kalau dulu kasus 2016 lalu dia bilang terbuka. Tapi nyata-nyatanya saksi korban semua mengikuti itu, satu keluarga besar ngikuti, ya kan. Ternyata sidangnya tertutup. Pak RT pun ditanya kan bilang itu urusan polisi. Ya, bukan urusan saya. Kejam kali itu Pak RT Pasren. Ya kan? Nah, itu satu. Ya kan? Saksi. Ya, kedua, tim kuasa hukum dari tim Polda. Pengacara Pak Pasren ya. Itu mantan Polres ya. Cirebon ya, mantan Polres Cirebon ya kan, tapi dia pakai masker kan, nggak mau turun di mobil kan, ya kan. Mau sampai kapan Indonesia dibohongi, dibodoh-bodohi? Kalian membuat strategi menyelamatkan kawan-kawan. Halo, bapak-bapak pejabat, ya bapak-bapak pejabat rakyat Indonesia, weh, ya, kau mantan dari Polres, apakah Polres, apa Polresnya itu ya, mantan Polres kalau nggak salah itu ya, menjadi pengacara Pak Pasren, heh. Ada yang buta ya di rakyat Indonesia. Saya kecewa kenapa? Ya, dia bilang mengarahkan tim dari Polda ya berikut dari yang namanya pengacara Pak Pasren ini. Bilang Pak RT itu ya, bilang kalau ada beberapa bukti, katanya bekas sabetan seperti parut. Pak, yang namanya Peggy Setiawan dibawa ke penjara kemarin baik-baik aja, nggak ada bekas luka-luka. Tahu-tahu ada bekas kepala, di kepalanya luka, di badannya juga luka, ya kan. Jangan dibohongi lah kami, Pak, ya kan. Seperti itu kan. Jangan mengada-ngada. Makanya ini ada yang lucu hukum di Indonesia, ditahan dulu, diciduk dulu, orangnya dipenjarakan dulu, baru cari bukti, gitu kan. Ini kasus Tuan Takur ya, ini kepolisian tukang apa namanya ya, oknum ini ya, polisi ini ya, mereka ini ya, ini macam Tuan Takur aja, ya. Rakyat Indonesia ditangkap dulu, dijeblosin dulu, ditutup rapat, baru cari yang namanya bukti. Lucu nggak kira-kira? Lucu nggak sih kira-kira? Ya kan? Ya enggak? Lucu nggak kira-kira? Sekarang gini deh, kamu yang nonton, diciduk dulu anakmu, ya kan? Tutup rapat di sana, bilang cek apa kejujuran dan sebagainya macam, tes kejujuran dan segalanya. Alat apa itu? Cuman pakai alat tok sebagai bukti tes kejujuran. Kalau ditanya garuk kepala dan garuk tangan, ya kan? Cuman itu tok yang membuktikan, menguatkan agar Peggy Setiawan itu bisa dijadikan sebagai tersangka.
Ya kan? Itu toh. Nah, sekarang gini, ya anak Anda, kita ciduk dulu. Yang nggak tahu permasalahan apa-apa kita ciduk dulu. Barang bukti, apa namanya, bukti-bukti lainnya nanti dulu. Tutup rapat dulu, hukum dulu dia. Di sana dilukain dulu, dibaret dulu, diparut dulu badannya. Ya ada luka-luka, dibungkam dulu mulutnya, ya kan. Itu dinyatakan barang bukti nantinya. Karena ada goretan luka. Nah sekarang gini, ya kalau goretan luka, ya Pak Polisi, kita ini bukan goblok gitu loh ya. Ya kalau goretan luka hanya dibuat barang bukti, ya bagaimana kalau luka itu sejak lahir, ya kan? Itu satu. Masuk logika enggak sih? Ya kalau pelaku sudah melakukan pemerkosaan, pembunuhan terhadap Pina. Nah Pina udah tidak berdaya, dia bisa luka. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masih bisa berontak nggak? Orang digilir segitu banyaknya orang, ya kan? Ya, Vinanya udah tidak berdaya, ya bisa melukai parut, bisa sempat ngambil apa-apa untuk melukai pelaku. Masuk logika nggak kira-kira? Itu kepolisian. Masuk logika nggak kira-kira? Ya kan? Ya kan? Masuk logika nggak kira-kira menurut kalian? Ya. Nah, orang yang sudah tidak berdaya, diperkosa, sudah mati, bahkan masih dilanjutkan, bilang kalau dia bukti ada luka. Masih bisa, orang nyawa bisa berontak melawan mencakar orang. Masuk logika nggak kira-kira? Ini akal-akalan ya oknum polisi. Pengacara Pak Pasren aja, Pak RT Pasren aja itu mantan Polres Cirebon loh. Ya, mantan Polres Cirebon itu. Silakan cek kalau nggak percaya. Ya. Lah itu melawan orang segitu banyaknya hanya Mamang Susno Duajito. Yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain mana? Segitu detailnya loh Mamang tuh ya bicara ngomong segitu detailnya sampai Elsa Syarif aja nggak bisa jawab, ya kan? Sampai yang namanya Elsa Syarif aja nggak bisa jawab. Sebanyak ini ya orang-orang pejabat ya cuman yang berteriak Mamang Susno Duaji doang, ya kan? Begitu kan? Seperti itu kan? Nah. Yang lebih lucu lagi, hukum di Indonesia ini tangkap dulu baru cari bukti. Lucu nggak? Orang itu memenjarakan seseorang itu kalau di undang-undang yang benar. Padahal mereka ini penegak hukum semua ya. Udah terbukti ininya, perbuatannya seperti dulu, terbalik ini kan, penjarakan dulu, disiksa dulu orangnya, dibuat seperti apa agar nanti akan membuat sandiwara lagi ya kan, agar memperkuat dia, dibaretin lah seperti luka parut segala macam ya kan. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Peggy Setiawan di dalam. Ya, begitu. Akal-akalannya banyak sekali. Ya. Saya semakin kencang bicara, semakin nyaring suara saya, bagaikan suling, ya kan? Semakin kencang tiupannya, semakin nyaring melengking, begitu bro. Ya kenapa harus serak? Ya, kamu bisa nggak gantiin saya? Nggak bisa kan? Lah, begitu dong, ya. Kelicikan ini oknum-oknum polisi ini. Kamu mau bilang saya nggak serak? Coba dulu sini kamu, kalau mau saya bikin serak, ya. Mau dibikin serak kamu? Ya, suruh teriakin itu. Ya. Suruh teriak tuh. Polisi, ya, oknum polisi, di mana letak keadilan? Pak Pasren, udah tua bangka, tega kali kamu memfitnah banyak orang. Sampai mencapai hukuman seumur hidup. Teriakin gitu, cukup begitu aja. Nanti 10 juta saya transfer. Itu baru benar. Kalau kamu mau serak, ya. Mau kamu dibikin serak? Iya. Ya enggak. Saya nggak habis pikir ya. Keributan masalah hukum menuntut keadilan tentang kasusnya Vina ini ya. Perdebatan yang namanya
Perdebatan yang namanya Pak Susno Duaji dengan Elsa Sharif, ditonton nggak itu sama Presiden? Ditonton nggak itu sama Kapolri? Saya tanya. Saya bicara marah begini ada yang lewat loh, ya. Dapat berapa miliar Bapak dibungkam? Sampai 3 kali saudaranya sendiri dipenjarakan. Seumur hidup pula. Coba Pak RT sendiri deh dijeblosin seumur hidup. Ya kan? Kalau hidupnya udah 60 tahun, 60 tahun itu di penjara. Coba dia aja tuh gantinya. Kalau dia berani mati. Kalau berani mati demi kebenaran. Coba gantikan posisi ponakannya. Pada memberikan keterangan palsu. Tega ya manusia. Halo, jangan bentuk kalian cantik, bentuk kalian itu apa, wujud kalian itu cakep, ganteng, cantik, tapi hati kalian itu dibutakan uang. Ya toh? Dikunci semua uang. Bilang kalau namanya Pak RT Pasren itu nggak melarikan diri. Tapi diumpetin kan, dijaga sama mereka yang bayar kan. Ya kan? Mulut kalau udah disumpel duit tuh begitu ya. Bisa berubah menjadi, hatinya itu bisa berubah menjadi hati binatang buas. Nggak punya peri kemanusiaan lagi. Ya, nggak ngukur lagi kalau itu saudara. Saudara sendiri ditumbalkan seumur hidup. Tega banget itu ya. Udah copotin aja itu bajunya, pakai sorban, pakai ini ya. Mendingan preman tuh di jalanan tuh. Yang hatinya masih mulia. Masih banyak tuh preman-preman yang hatinya mulia. Yang nggak masuk akal, ya. Pembacaan yang namanya penolak permohonan. Ya, pembacaan yang namanya ingin menetapkan yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu. Katanya ada bekas luka. 1 bekas luka, bekas pukulan. Jangan-jangan polisi sendiri yang mukul. Peggy Setiawan masuk penjara kemarin sehat walafiat, Bapak. Ya, sehat walafiat. Kemarin dibilang tes kejujuran, ya disuruh tes kejujuran, tiba-tiba ada luka di kepala. Gimana ceritanya? Ya kan? Gimana ceritanya kok bisa ada luka? Nah, sekarang bilang ada luka bagaikan luka parut kan? Bisa jadi kalian yang mengelola. Ya. Dilukain dulu, ya kan? Apa jangan-jangan kemarin ini ya strategi baru ini ya untuk apa namanya? Kenapa yang namanya pembelaan Peggy Setiawannya nggak dikeluarin? Dikasih perlihatkan kan ke publik gitu kan? Kan ini sidang penyelamatan Peggy kan, harus di Peggy Setiawannya harus dimintain keterangan di muka publik dong. Ya kan? Dimunculkan dong. Ya kan terdakwa itu. Jangan hanya tim-tim aja, Bro. Kemana Peggy Setiawannya? Dimunculkan dong, diperlihatkan dong di persidangan. Ya kan? Fisiknya seperti apa sekarang? Ya dah. Fisiknya Peggy Setiawan itu seperti apa sekarang? Dimunculkan dong ke publik. Ya kan, ini kan persidangan tentang penyelamatan yang namanya Peggy Setiawan, pembebasan Siti ini. Harusnya jaksa, hakim, ya kan, saksi dihadirkan di situ ya ditanya yang didakwanya. Peggy Setiawannya dihadirkan, kenapa hanya tim saja? Lucu nggak? Nggak lucu buat saya ya persidangan itu. Katanya ingin membebaskan ini pembebasan masalah Peggy Setiawan. Harusnya yang diinterogasi di muka publik, ditanya oleh jaksa, ditanya oleh penasehat hukum. Itu dihadirkan dong yang namanya Peggy Setiawannya. Fisiknya seperti apa sekarang? Ya kan? Betul nggak? Fisiknya Peggy Setiawan sekarang itu saat ini seperti apa sekarang? Yang dituntut kan Peggy Setiawan sama mereka, sama tim Poldanya. Ya kan?
Yang ingin menyelamatkan semuanya ini ya masalah Peggy kan? Ya kan? Kenapa tidak dihadirkan? Seharusnya jaksa, hakim menanya. Ya kan? Betul atau tidak kamu melakukan ini? Masa nggak diberi hak sama sekali? Peggy Setiawan? Suruh Peggy Setiawan di situ ya bicara. Harusnya jaksa, hakim menanyakan itu. Betul enggak ini kamu melakukannya? Itu baru hakim, jaksa itu baru. Itu baru betul. Ini kok yang berperang tim-timnya aja? Ya kan? Seharusnya yang ditanya itu Peggy-nya langsung dihadirkan di situ, didampingi oleh tim penasehat hukum seperti Eliezer, ya kan? Didampingi itu, ya kan? Ditanya itu sama jaksa, kenapa dia diumpetin? Kenapa dia nggak ditampilkan di publik di jaksa? Yang berperang kok pengacaranya yang nggak banyak ngebacot, ya kan? Betul nggak? Kita ini nggak tahu hukum, Dikiranya orang Indonesia ini bodoh banget biar nggak sekolah hukum. Ya. Mana? Ini kasusnya Peggy katanya kan, masalah Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu ingin dibebaskan, ingin ini arahnya kan ingin menetapkan seharusnya jaksa, hakim menghadirkan dia duduk di situ didampingi penasehat hukum. Ya kan? Kemana dia? Fisiknya seperti apa? Kesehatannya seperti apa? Nggak dilihat kan ke publik kan? Dikurung dia. Yang berperang siapa? Ya seperti kasus kita yang namanya kasus Sambo. Eliezer didampingi sama Om Roni. Ya kan didampingi, tim penasehatnya dijaga. Ini ditanya Eliezernya, dia sebagai tersangka ditanya, mana Peggy Setiawan, dikemanakan Peggy Setiawan? Kok Peggy Setiawan nggak dihadirkan, nggak ditanya? Ya kan sama hakim sama jaksa, penasehat hukumnya tidak mendampingi, mana? Ya, harusnya Peggy Setiawannya dihadirkan. Peggy Setiawan yang berhak menjawab, beri hak, wewenang dia bicara untuk membela dirinya. Halo, ya hukum apa ini? Indonesia sebesar ini ya punya presiden, kita kalah sama mafia, ya kan? Kok undang-undang digenggam sama mafia, ya kan? Itu loh, nggak lucu lah buat saya. Fisiknya keadaannya seperti apa sekarang Peggy Setiawan? Dihadirkan enggak? Kita kemarin kasus lebih berat dari ini kan, yang namanya Joshua kemarin. Eliezer dihadirkan dong di situ. Sambonya dihadirkan dong di pengadilan. Banyak pembelaan, banyak pengacara, banyak tim. Tapi kan si terdakwa kan dihadirkan dong. Ya kan? Masa si terdakwanya nggak tidak dihadirkan? Tidak boleh ditanya, tidak boleh diperlihatkan fisiknya sekarang seperti apa? Ya nggak? Nggak masuk akal, bro. Nggak masuk akal itu. Semuanya udah direkayasa. Perlihatkan dong, hakim, jaksa, itu ya yang namanya Peggy Setiawan. Kan yang dituntut kan Peggy Setiawan sama kalian, tim Polda, halo. Ya, Polda Jabar. Ya, oklong nih. Ya kan, seharusnya Peggy Setiawannya hadir di situ. Masa yang pembacaan teks melulu yang dibaca? Jaksa, melek. Hakim, melek. Tuh ditanya pelaku apa bukan. Itu baru benar jadi hakim, jadi jaksa. Ini aneh loh. Aneh ini orang-orang ini. Ya. Nyuruh orang tidur, kenapa kamu ikutan di situ? Kalau saya nggak mau tidur, saya harus paparkan itu. Kamu aja duluan tidur situ. Kenapa kamu nonton live saya? Goblok kamu ya. Ada-ada aja komen kamu itu. Jadi disitulah bro. Ya kecurigaan kita mulai nampak satu persatu. Yang herannya kenapa presiden kita nonton enggak itu perdebatan masalah kasus ini. Nonton enggak, hanya bilang saya instruksikan kepada Kapolri. Tindakan nggak Kapolri mana tindakannya? Omong kosong doang. Apa masih joget-joget? Atau Bapak Jokowi masih sibuk bagi-bagi lempar-lempar itu? Ya lempar-lempar cendera mata nih ke penggemarnya. Ya, atau masih belusukan? Pura-pura ngeliat kasus ini. Bagaimana? Ini kasus ini Jokowi udah menjabat loh. Ya ingat, kasus 2016 itu Jokowi udah jadi presiden loh. Kamu jangan marah kalau kita sindir presidennya.
Ya kan? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu tersinggung ketika saya Jokowinya kemana? Nonton? Atau masih belusukan gitu? Nggak lihat perdebatan ini seramai ini, geger se-Indonesia Raya ini. Ya kan? Nggak lihat dia. Nggak lihat dia. Nggak lihat dia. Saya akan pertaruhkan demi rakyat. Rakyat yang mana mempertaruhkan proyek? Uman itu mah. Rakyat yang mempunyai proyek yang dipertaruhkan. Mana janjinya? Saya akan pertaruhkan jiwa raga saya untuk rakyat. Rakyat yang mana saya tanya? Ya kan? Rakyat mana? Rakyat yang punya proyek-proyek. Anaknya, keluarganya, mantunya, rakyat. Rakyat yang kaya raya aja. Saya akan pertaruhkan jiwa raga saya ini demi untuk rakyat. Inilah rakyat Indonesia lagi berseteru masalah hukum. Katanya mau bertaruh. Taruhan apa? Apa yang ditaruh? Kalau disindir ini pada marah, ya kan, kalau kita sindir. Masa presiden harus turun tangan? Katanya komen di situ, harus presiden. Terus kalau Kapolrinya masih topang dagu, masih bingung, tindakannya belum ada, terus siapa lagi yang akan dituntut? Kalau hukum pejabat-pejabat tingginya ya berperan di dalam hukum itu, ya kan, presiden terus nonton aja gitu, jadi juri, jadi wasit, atau gimana? Apa gunanya kita punya presiden? Indonesia serasa nggak punya presiden deh kalau menangani kasus seperti ini. Serasa Indonesia ini bagaikan nggak punya pemimpin. Betul nggak? Bagaikan nggak punya pemimpin loh Indonesia ini. Saya akan pertaruhkan jiwa raga saya untuk rakyat. Rakyat yang mana saya tanya? Kalau ini pula kita sindir ini suruh tangkap pula. Itu juga ada orang yang udah ini nih, yang bilang Sherlock pula. Kita ini manusia cuma sekali hidup loh. Ya, cuma sekali hidup kita ini, sekalipun itu presiden. Nyawanya nggak ada stok lain. Ya kan? Cuma sekali loh hidup. Yang nge-lag terus itu banyak yang lapor, tahu? Itu nanti saya screenshot itu, yang lapor-lapor itu akunnya kan dikasih tahu. Kalau saya Pak bikin ranjau saya di sini. Tahu siapa yang lapor-lapor itu. Semua konten-konten kita itu dilaporin sama dia. Bilang apa namanya, bermitra lah, apalah. Gagal kan, gatot kan. Ibu aja jadi hakim. Kalau saya jadi hakim, saya nggak pandang bulu, Bu. Ya. Nggak pandang bulu saya mau pejabat, mau enggak. Ya kan. Nyawa taruhannya kita. Anda bilang, Anda siapa dan ini siapa. Pejabat bertaruh uang. Kalau saya taruhan nyawa. Nyawa saya ini harganya 5 miliar. Sayembaranya. Bahkan masih lebih kali. Hanya saja belum terlihat sama kita. Belum ada yang lapor ke kita. Kan? Hanya saja belum diketahui, ya kan? Mungkin lebih dari sayembaranya dari 5 miliar. Ya kan? Coba tanya Yura dan kawan-kawannya. Mungkin dia udah tahu. Ya kan? Ya. Karena Yura udah miskin mungkin. Dia tergiur dengan uang-uang miliar-miliar itu. Ya kan? Pengen nikmatin orang kaya itu seperti apa. Kok katanya pertaruhkan untuk rakyat. Rakyatnya ditindas seperti itu. Ya, teraniaya banyak orang. Salah tangkap. Ada yang dijeruji sampai seumur hidup itu 5 orang pula. Ya kan?
Pada kala 2016 lalu Presiden Jokowi masih berpangku tangan juga. Janji dia ketika 2019 lalu bilang akan menyelesaikan HAM di masa lalu, mengusut HAM di masa lalu. Ini HAM juga. Putri remaja menggegerkan sejagat raya ini. Yura itu siapa? Mantan admin WhatsApp itu dulu. Dia punya hutang sama saya. Sama Pak Heri Lesmana itu. Ya. Jangan-jangan dia berdua tuh kong kali kong itu. Ada juga temennya Yura itu mau pinjam YouTube saya buat promosi apa, pengobatan apa-apa itu. Ya. Sama skincare-nya. Bikin sendirilah. Ya emang nggak punya. Nggak bisa bikin sendiri YouTube. Bikin sendirilah. Masa pinjam punya gua? Urusan saya urusan duniawi. Urusan kritik. Bukan urusan pengobatan, urusan ini. Obatin dulu itu ya. Otak dan kepala kalian, hati nurani kalian itu yang kejam. Punya mobil tuh di garasinya dia bilang nggak bisa nyetir. Bisa aja tuh SIM-nya. Ya. Orang kok bisa banget ya ini apa namanya? Bersandiwara ya oknum polisi ini ya. Kasihan loh saya polisi-polisi yang lain tuh kena imbasnya. Dari sebanyak kepolisian di negara Republik Indonesia menangani kasus Vina ini yang lantang-lantang bicara melawan banyak orang termasuk yang namanya pengacara itu cuma Bapak Susno Duaji. Ya kan? Ya dah. Betul. Nah, yang lain kemana? Presiden nonton kan itu kan? Ya, ketika Bapak Susno Duaji diundang suaranya lantang seperti itu melawan orang-orang seperti ini nih, kiranya Bapak Presiden itu nonton TV enggak ya? Ya, amplop atau lagi sibuk bagi-bagi sepeda atau lagi sibuk lagi kunjungan, ya kan? Betul. Apakah Bapak Kapolri juga sedang menonton itu perdebatan masalah kasus ini di televisi-televisi, saksi-saksi yang diundang Aiman Wicaksono, yang ada yang di Karni Ilyas, di ELC. Tumben ELC buka. TV One kemana? Ya kan? Nah, seperti itu. Ada lagi yang ini bisa bicara seperti itu? Nggak ada, ya kan? Ya kan? Apa mungkin Istana nggak punya TV ya? Atau Bapak Kapolri, Listio Sigit nggak punya TV ya? Apa mungkin? Atau apalagi menghadiri pesta lagi joget-joget sama sindennya? Apa gimana ya? Ya kan? Ya kan? Saya tanya. Kalau orang seluruh rakyat Indonesia ini memperhatikan hukum-hukum di Indonesia, pasti buka televisi dong. Perdebatan antara pengacara dengan Bapak Susno Duaji, tamu-tamunya yang diundang oleh Aiman Wicaksono, ya kan? Kira-kira itu orang istana ngeliat enggak itu ya? Orang-orang istana. Apa pada tidur-tidur? Apalagi makan bareng? Apa gimana ya? Apa bagi-bagi ini ya? Lagi bagi-bagi hadiah? Apa bagi-bagi sembako? Ya kan? Apa malam-malam lagi gebrak-gebrakan warganya gitu? Apa gimana? Ya kan? Ya enggak? Terserah lo mau bilang mak lampir. Lu kan kalau saya bicara berdasarkan fakta ini menakutkan buat lo. Ya bagaikan melihat mak lampir. Betul. Ya kan? Itu. Memang isi kepala kamu itu jahanam isinya. Ya senang. Melihat deritanya rakyat yang dizolimi. Betul nggak? Nggak boleh kita ini kritik presidennya, Kapolrinya. Nggak boleh. Nggak boleh kita kritik. Ya kan? Kemana? Nonton enggak itu perdebatan antara Susno Duaji dengan Elsa Sharif? Nonton enggak itu saksi-saksi yang menyatakan Pak Pasren itu memberikan kesaksian bohong di Aiman Wicaksono? Satu lagi, jurnalis. Kenapa Najwa tidak ada tindakan apa-apa? Biasanya dia paling terdepan. Apalagi masalah hukum. Jangan mau ditakut-takuti oleh polisi. Ya kan? Jangan mau ditakuti sama undang-undang. Ya kan? Biasanya dia rame mengundang-undang orang itu. Kemana tuh orang? Ya kan? Betul. Padahal dia kan katanya kan dia paling hebat ya jurnalisnya. Ya kan? Kritik Jokowi kemarin kan keras dia.
Ya kan? Kritik ini di depan mahasiswa berlagaknya dia kan pahlawan ya kan? Lagaknya pahlawan kan dia. Ya kan? Najwa Shihab ya. Cuman kok yang bicara cuma Nikita Mirzani. Ada sentilannya. Ya paling tidak dia nyentil masalah pengacara. Nah, biasanya dia undang itu kok dia mingkem ini sekarang ini Najwa. Ada apa ini dengan Najwa? Ya kan? Nah, begitu, Bro. Ya, jadi masalah hukum begini dulu dia getol. Masalah kasus EKTP dulu ya, kasus EKTP dulu, masalah Setia Novanto, masalah pajak, Gayus Tambunan. Dia kan datang langsung ke lapas gitu kan. Pengen ini, ya kan? Mana itu orang yang bilang Sherlock tadi? Emang kamu siapa? Hah? Bilang Sherlock, berisik segala macam. Hah? Apa tujuannya itu Sherlock aja itu sama intel-intel di sana tuh, Sherlock kamu. Indonesia nggak butuh ancaman-ancaman kalian itu. Ya. Lah itu tuh di atas, simak tarik situ. Ya, komenannya. Tuh. Siapa tuh tadi yang minta Sherlock itu? Hah? Ini kru-krunya siapa itu? Krunya mafia? Ya, paling tidak loh. Ya, orang teraniaya itu doanya itu biasanya ya sekalinya dikabul 7 keturunan ya kena. Lihat aja. Kok bangga kalian kalau ada hukum kacau balau seperti itu? Ya kok bangga kamu sampai mau Sherlock saya? Kamu siapa? Kamu dari itu ya anggota oknum itu ya yang mengelola hukum itu yang ada di Jawa Barat ya? Hah? Ya. Komen lagi kamu. Sherlock. Mudah-mudahan ada yang merhatiin kamu kedapetan situ. Kamu kira keluargaku nggak ngamatin? Diamatin semua situ. Ingat aja. Negara kita ini negara apa ini? Undang-undangnya model begini. Memberikan kesaksian palsu. Apa masih bertuhan nggak? Itu baru orang bertuhan apa enggak itu nanyanya. Ya kan? Kalau jadi saksi itu ya coba disumpah atas nama Allah. Ya kan? Gimana ceritanya pengacaranya mantan Kapolres Cirebon? Hah? Gimana ceritanya? Pengacara Pak Pasren, Pak RT itu ya. Itu mantan dari Polres itu yang namanya Cirebon. Gimana ceritanya? Akal-akalan model gimana lagi ini? Sampai keponakannya sendiri kan dipenjarakan seumur hidup. Orang yang memusuhin saya itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sangkutan sama saya. Ya. Itu pasti orangnya itu ada sangkutannya sama saya. Masalah baju-baju. Ya dulu. PMB. Itu. Sama Yura semua. Mungkin orang tahu semua di sini. Ya. Nah. Orang yang menjelek-jelekkan saya itu. Yang kemarin naik sama Putri itu juga. Orang itu minta gratisan. Dapat baju gratis dari saya. Jangan lupa itu. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Ya, karena duit menjadi permusuhan, ya kan? Padahal saya santai aja loh. Cuma nanyain sedikit aja. Kapan kamu bisa mengembalikannya? Selesaikan dulu. Nggak ada makian, nggak ada apa. Mereka yang janji sendiri, mereka yang ingkarin sendiri. Ya, termasuk Bapak Heri Lesmana itu. Ya, ada akunnya Heri Lesmana di sini ya, Selayang Pandang sama Hercules 86. Itu kalau mau tahu kalian ininya. Akunnya ya. Nah, itu penipu itu, mengatasnamakan usaha mikro dan ini ya, pinjam 2 hari. Kerugian saya 25 juta. Jangan lupa, kerugian saya 25 juta loh. Ya, dari grup-grup WA itu. Ya, teman-temannya Yura itu. Yura itu 1,5 juta itu. Jangan dibilang enggak. Ya, temannya itu 10 juta sampai saya tuh kerugian saya sampai mencapai 25 juta. Itulah makanya mereka itu menjelek-jelekkan, ada dasar. Ya kan, orang baik itu pasti dijelek-jelekkan.